Assalamualaikum. Kembali lagi di JJ Channel. Di sini kami akan membacakan kisah nyata mahasiswa yang abadi yang terdapat yang dia adalah seorang laki-laki yang diwaimital. Kita simak aja ya ceritanya, dan ini benar-benar bagus sekali. Begini ceritanya. Kisah haru mahasiswa IPB yang hilang. Dia masih menjadi mahasiswa IPB saat menghilang 15 tahun silam di Pulau Seram, Maluku. Dia kembali ke kota hanya dengan sandal jepit dan baju lusuh. Tapi dia disambut bak seorang pahlawan yang baru saja kembali dari medan laga. Dia dieluh-elukan segenap penjuru. Kisahnya menitikkan haru. Dia diabadikan dalam puisi. Dia seperti sungai yang tak henti mengalirkan inspirasi. Hari itu, 22 September 1979 di Hotel Salak Bogor. Lelaki berkulit legam itu dikelilingi teman-temannya. Dia hanya mengenakan sandal jepit. Temannya membawakan sepatu dan jas untuknya. Dia menolak memakainya. Namun temannya bersikeras. Lelaki itu Muhammad Kasim Arifin, serupa anak yang hilang. Dia yang lahir di Langsa, Aceh, 18 April 1938 itu adalah mahasiswa yang kembali setelah 15 tahun. Teman-temannya sudah lama sarjana dan banyak yang sudah menjadi pejabat. Kasim panggilannya, hanya seorang petani yang bersahaja, tapi dia justru jauh menjulang dibandingkan semua orang. Tahun 1964, dia hanya seorang mahasiswa biasa yang mengikuti program pengerahan mahasiswa yang sekarang bernama Kuliah Kerja Nyata. Di masa itu, mahasiswa harus siap ditempatkan di pelosok negeri. Kasim mendapat lokasi di Waimital, Pulau Seram, Maluku. Dia pun mendatangi daerah terpencil itu sebab didorong hasrat untuk membumikan semua pengetahuannya. Dia di Waimital. Dia bertemu keluarga petani miskin yang datang melalui program transmigrasi. Nuraninya terketuk. Dia ingin berbuat sesuatu. Dia menanggalkan semua identitas kota pada dirinya. Dia memakai sandal jepit dan baju lusuh. Dia ikut menemani petani yang berjalan kaki 20 km menuju sawah. Dia melakukan setiap hari dan bolak-balik. Dia membantu petani untuk mengolah tanah. Diajarkannya pengetahuan yang didapatnya di kampus IPB. Dia membantu masyarakat untuk membuka jalan desa, membangun sawah baru, membuat irigasi. Dia tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Dia membangkitkan semangat masyarakat untuk bergotong royong. Kasim peduli pada petani lebih dari dirinya sendiri. Dia pun mendapat kasih sayang dari semua orang. Dia disapa Antua, sebutan bagi orang yang dihormati di Waimital. Kasim begitu larut untuk membantu masyarakat, sampai-sampai dia lupa pulang. Seharusnya dia di Waimital hanya 3 bulan, tapi dia merasa tugasnya belum selesai. Bahkan saat semua teman-temannya pulang, dia tetap menjadi petani. Bahkan semua temannya telah diwisuda, dia masih setia di kampung itu. Hingga semua temannya lulus dan menjadi pejabat, dia tetap memilih di kampung itu hingga 15 tahun. Di Aceh, orang tuanya memanggil. Dia bergeming. Bahkan Rektor IPB, Profesor Andi Hakim Nasution memanggilnya kembali. Dia masih juga bergeming. Tak kurang akal, Rektor IPB lalu mengutus Saleh Widodo, seorang teman kuliah Kasim, untuk menjemputnya di sana. Dengan berat hati, Kasim bersedia ke Jakarta. Lalu Bogor hanya dengan sandal jepit dan baju lusuh. Kampus memanggilnya untuk menyelesaikan studi. Kasim sejatinya tak butuh gelar akademik, tapi dia tak kuasa menolak permintaan teman-temannya. Dia mengaku tidak sanggup membuat skripsi. Teman-temannya berinisiatif untuk merekam kisahnya di Waimital untuk diajukan sebagai skripsi. Dia bercerita selama 28 jam. Temannya mencatat cerita itu dengan mata basah. Semua terharu. Kasim adalah potret manusia yang melampaui dirinya. Dia bukan seperti kebanyakan orang yang hanya berpikir untuk kuliah lalu bekerja, mengumpulkan harta, kemudian hidup bahagia.
Dia menemukan bahagianya dengan cara lain. Saat dia melihat petani tersenyum, hatinya mekar. Selagi senyum itu belum hadir, dia akan menganggap tugasnya jauh dari kata selesai. Dia lebur bersama masyarakat. Mulanya dia datang sebagai Kasim, mahasiswa IPB yang penuh pengetahuan. Setelah 15 tahun, dia menjadi bagian dari masyarakat. Dia tak lagi sesegera mungkin lulus. Dia tak ingin lagi segera mungkin lulus, kemudian menyandang toga dan bekerja di instansi pemerintah. Dia ingin membantu semua petani untuk sejahtera melalui tindakan memulihkan bumi, menghargai lumpur, lalu mengolah tanah-tanah pertanian. Dia mencintai tunas yang tumbuh lalu mekar jadi tanaman. Hari itu Kasim memasuki gunung IPB untuk wisuda. Mulanya dia ragu-ragu dan takut melihat banyak orang berdatangan. Semalaman dia tak bisa tidur di Hotel Salak karena pendingin udara dan suara bising di jalanan. Di acara wisuda, dia ingin duduk di kursi belakang. Namun begitu dia datang, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dedikasinya membuat orang merinding. Dia adalah insinyur pertanian paling istimewa, paling menyentuh hati, dan paling menjulang dibandingkan yang lain. Lelaki muda itu tetap Kasim yang bersahaja. Bahkan setelah wisuda pun, dia kembali ke Waimittal demi meneruskan kerja-kerjanya. Setelah beberapa waktu, barulah dia menerima pinangan Universitas Syiah Kuala Aceh untuk menjadi dosen di sana hingga pensiun pada tahun 1994. Di Waimittal namanya selalu harum, bahkan diabadikan menjadi nama jalan. Di tahun 1982, Kasim mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah untuk jasa-jasanya membangun masyarakat desa dengan wawasan lingkungan hidup. Kasim yang tidak gila pada penghargaan membuang Kalpataru itu di bawah kursi dan meninggalkannya begitu saja, hingga akhirnya seseorang mengantarkan Kalpataru itu ke rumahnya. Bahkan penghargaan pun bukan menjadi tujuannya. Ketika mendapatkan tawaran untuk studi banding ke Amerika Serikat, dia menolak. Untuk apa saya harus ke Amerika yang punya tradisi pertanian yang berbeda dengan di sini, katanya. Dia selalu menjadi Kasim yang menginspirasi. Kisah hidupnya ditulis ke dalam buku berjudul Seorang Lelaki dari Waimattil yang ditulis Hana Rambe di tahun 1983 dan diterbitkan Sinar Harapan. Seusai pensiun, dia tetap di Aceh dan menjadi aktivis lingkungan. Di masa kini, betapa sulitnya menemukan anak muda yang masih idealis seperti dia. Anak muda hari ini berlomba-lomba untuk masuk dunia bisnis, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu masuk ke lingkaran istana, entah sebagai staf milenial atau sebagai staf menteri. Bahkan para akademisi muda bermimpi jadi dirjen, staf khusus menteri, atau jadi pejabat di BUMN. Kasim adalah oase yang serupa, mata airnya selalu menjadi telaga inspirasi yang tak mengering. Saat dia di wisuda di tahun 1979, salah seorang rekannya, penyair Taufik Ismail, menulis puisi yang mengharukan tentang Kasim. Salah satu baitnya berbunyi, "Dari pulau itu, dia telah pulang, dia yang dikabarkan hilang. 15 tahun lamanya di Waimattul, Kasim mencetak harapan. Di kota kita mencetak keluhan. Aku jadi ingat masa kita di Plonco 20 tahun lalu. Dan kemarin di tepi kali Ciliwung aku berkaca. Kulihat mukaku yang keruh dan leherku yang berdasi. Kulidahi bayanganku di air itu karena rasa maluku. Ketika aku mengingat musim di Waimattul, engkau mencetak harapan. Di kota kami, padahal awan yang tergantung di atas Waimattul adalah awan yang tergantung di atas kota juga. Kau kini telah pulang, kami memelukmu." Sumbernya dari www.timurangin.com 2026. Kisah harum mahasiswa yang menghilang, HTML M1. Terharu. Nah, itu tadi, semoga dapat menginspirasi buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.